Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Neo Versatikal Kalimantan Barat Pontianak. Satu lagi unit hari ini yang kita keluarkan. Wah, ada binatang. Nah, ini satu lagi unit yang kita keluarkan, unit Legend P377 ya. Unit Legend kita ini unit yang menaikkan nama Neoforce ya. Ini sorry masih ada debu-debunya, ini masih kotor ya. Jadi kena debu-debu pokoknya intinya. Nah, jadi seperti ini unit yang bisa dibilang ini sangat legend sekali untuk Neo Versatikal. Ini P377, terus kita custom di ukuran yang lebih kecil atau mini ya, atau compact. Jadi ini orderan abang juga dari Jakarta. Terima kasih abang orderannya. P377 ini saya nggak tahu juga, entah pabriknya tutup atau memang pabriknya masih ada tapi sudah tidak produksi lagi. Jadi intinya P377 ini sudah masuk ke unit yang langka ya kawan-kawan ya. Jadi untuk kawan-kawan yang masih nyimpen P377 ini disimpan aja baik-baik, dirawat baik-baik gitu ya. Jadi di sini custom P377-nya ini memang custom untuk Sultan ya. Jadi harganya pasti harga Sultan. Kenapa harganya Sultan? Oke, kita bahas satu-satu. Pertama, kita ganti outer barrelnya. Outer barrel P377 pastinya kan dari plastik gitu ya, dari plastik. Nah, kita ganti outer barrelnya pakai aluminium. Kenapa saya panjangin seperti ini? Karena untuk kalau kita terlalu pendek takutnya jarak tembaknya kurang bagus gitu ya. Jadi saya agak panjangin agar membantu jarak tembaknya lebih baik gitu. Nah, spesialnya itu di sini. Nah, di sini ini bukan pakai tembaga inner barrelnya saya bikin, tapi saya membuat inner barrel ini menggunakan bahan kuningan ya kawan-kawan ya, bahan kuningan. Jadi memang bahan kuningan juga harganya itu lebih mahal karena kebetulan yang order ini Sultan ya, karena dia sebenarnya dia koleksinya unit-unit metal, tapi karena dia pengen punya satu koleksi masterpiece-nya dari Neoforce, yaitu kan P377 gitu kan. Karena banyak riset yang saya dilakukan unit ini dari dulu, banyak percobaan dan banyak cerita di unit P377 Black Mamba ini. Jadi beliau pengen minang satu P377 dengan memang yang konsepnya bisa dibilang bener-bener dikerjain gitu. Dalam arti begini. Nah, setelah ini ya, saya lanjut jelasin. Setelah kita menggunakan inbar yang beda dari yang lainnya atau dari yang biasanya, biasanya kan saya pakai aluminium, ada juga teman-teman yang pakai tembaga. Nah, kali ini kita pakai kuningan gitu ya. Susah nih fokusnya. Nah, gitu, pakai kuningan. Terus di bagian chamber pastinya kita sudah custom penguatan dan segala macam agar si chamber ini lebih awet dan tahan lama pastinya ya kawan-kawan ya. Sorry bergerak. Ini masih belum dapat spot yang baik saya untuk syutingnya gitu. Jadi masih kurang gitu ya pencahayaannya gitu. Jadi terus kita lanjut lagi ke bagian karet chambernya kita custom juga dengan tujuan karet chamber ini tidak gampang robek, tidak gampang melar ya pastinya, dan kompresinya pasti lebih padat. Sudah retak sepertinya itu. Wih, meleset lagi. Sorry meleset. Meleset. Oh, retak. Oke, hancur. Sudah pecah, jatuh dia. Oh, habis. Kita lihat dulu sambil kita persiapkan isi magazine ya, reload ya. Cakep. Cukup mengerikan ya. Padahal larasnya ini pendek. Oke, kita reload dulu sebentar. Masih belum terbiasa saya gunain pisirnya. Baik, setelah karet chambernya kita kerjakan, nah ini spesialnya di bagian tuas penyambung trigger dan sersetnya itu kita menggunakan metal juga ya, sudah diganti metal. Terus bagian sersetnya kita ganti metal, dan pistonnya juga pakai piston metal. Jadi ini bisa dibilang jeroannya hampir full metal semua ya. Triggernya sudah kita penguatan gatot kaca. Terus di bagian karet pistonnya kita pastinya sudah menggunakan
karet hitam ya, karet upgrade. Nah, terus di bagian spring guide, body. Nah, body ini penguatannya walaupun ini unit-unit plastikan atau ABS-an, di penguatan Gatot Kaca ini sudah bisa dipastikan bodinya sudah anti pecah, anti patah gitu ya kawan-kawan ya. Jadi untuk unit-unit ABS dari Neo Force Vertical itu pasti kita menggunakan penguatan sistemnya Gatot Kaca agar si unit ini walaupun hanya plastikan atau ABS-an dia bisa sekuat unit-unit metal, nggak kalah gitu sama unit-unit metal gitu ya kawan-kawan ya. Oke, nah untuk test shootnya kita kawan-kawan bisa lihat di postingan-postingan test shoot postingan P377 yang sudah di custom ke mini Kimber ini yang di sini ya. Nah, itu kawan-kawan bisa lihat di situ. Jadi ini memang saya bikin video masih belum bisa test shootnya karena tempat shootnya belum ada gitu. Jadi kita harus kita menggunakan ini aja dulu, menggunakan menggunakan video-video yang sudah pernah saya posting untuk kalian lihat bagaimana sih power unit ini gitu kan, karena sudah pernah dibikin juga kan gitu. Oke, jadi sekian. Sekali lagi ini untuk upgrade-nya ini benar-benar upgradean maksimal ya. Dari tuasnya sudah kita menggunakan metal, piston menggunakan metal, serset menggunakan metal, penguatannya sudah full Gatot Kaca yang bisa kita katakan tidak kalah dengan unit-unit metal untuk ketahanan bodi dan kekuatan bodinya gitu ya kawan-kawan ya. Terima kasih Abang dari Jakarta. P377 si unit legend di custom menjadi mini Kimber sudah selesai, kita akan berangkatkan juga. Terima kasih, sekian dari gua, Neo Force Vertical, Kalimantan Barat, Pontianak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cas.